Bahkan dalam hadisnya Ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwasanya malaikat Israel nanyain umat manusia yang masih hidup atau makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dalam 1 kali 24 jam 70 kali ditanyain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu khairul anam wa 'ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Para jamaah musalla Jumat yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih berikan panjang umur kepada kita, yang mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sebaik mungkin dalam mengisi aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di Ramadan ini Allah berikan ampunan dosa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Andika, suaranya bagus Pak. Bu, tadi kalau kita dengerin kayaknya pengen tidur aja, gitu ya? Pengen tidur. Pertanyaannya, apa yang beliau baca surah apa, Bu? Kadang-kadang saking enaknya suara, saking enaknya kita dengarkan lantunan Quran, enak nih bacaannya, tapi pas ditanya surah apa yang dibaca, kadang-kadang kita bingung sendiri. Tapi khusus buat orang-orang yang Allah berikan pemahaman dan juga berikan hafalan, maka dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik umatku adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Para jamaah rahimakumullah, berangkat dari ayat yang dibaca oleh Ustaz Andika, saya terkebut saat sholat Isya tadi kita diimami oleh beliau dengan bacaan surah Al-Imran. Saat tarawih tadi di rakaat pertama, di rakaat kedua daripada rakaat pertama, beliau membaca di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 30 yang begitu menarik perhatian kepada kita, yang mudah-mudahan malam ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Ketika Allah ingin menciptakan manusia yang kita kenal dengan sejarah Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah manggil malaikat dikumpulin semuanya. Kata Allah diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, bahwa ayat surah Al-Baqarah di antaranya ayat ke-30 Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, sesungguhnya saya, kata Allah, ingin menciptakan makhluk baru yang belum pernah saya ciptakan, dan tujuannya ingin dijadikan khalifah di permukaan bumi. Qalu, apa kata malaikat, Pak? Demo Pak malaikat. Bu, demo malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk baru lagi, sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu, tidak pernah berbuat maksiat kepadamu, tidak pernah melanggar aturan perintah-perintahmu. Yang sudah-sudah terjadi pembunuhan, terjadi pertumpahan darah. Jawaban Allah cuma satu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu dibanding Anda, kata Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Al-Quran membuktikan bahwasanya Allah ingin melaksanakan sesuatu, adanya musyawarah antara Allah dengan malaikat. Maka pertanyaannya, kenapa Allah yang Maha Kuasa harus ngajak bicara kepada malaikat? Jawabannya, karena malaikat nanti akan punya tugas dan fungsi ketika Nabi Adam atau manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi saat ini yang kita kenal 10 malaikat, di antaranya yang mendampingi kiri kanan kita adalah malaikat Raqib dan Atid. Yang nanti masuk ke dalam kubur kita sudah kenal, beliau adalah namanya Munkar wa Nakir. Yang paling kita takutin cuma satu, Bu, Pak, Jibril. Malaikat Jibril. Siapapun yang ketemu malaikat Israel, maka tidak akan ada yang bisa bawa. Karena kalau beliau sudah datang, alhamdulillah, berarti Allah tidak memanggil kita. Maka
Bahkan dalam hadisnya Ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwasanya malaikat Israel nanyain umat manusia yang masih hidup atau makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dalam 1 kali 24 jam 70 kali ditanyain. Bahasa orang tua, wahai orang tua malaikat Israel, ya Allah, Putri kapan? Ya Allah, Fulan kapan? Ya Allah, Ustaz Andika kapan? Gitu kan? Tapi sayangnya kata Nabi, saya heran kalau umatku masih banyak yang ketawa. Saya heran kalau umatku masih banyak yang maksiat. Sedangkan malaikat Israel 1 kali 24 jam itu nanyain orang yang masih hidup 70 kali. Maka beruntung Ramadan dijadikan sebagai bulan Syahrul Quran yang orang mengisinya dengan lantunan-lantunan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas masuk ayat ke-45 sampai ke-46 Allah memberikan solusi kepada kita. Seakan-akan Allah bilang, nanti kalau Anda melihat sudah diciptakan manusia, saya bikin banyak masalah pada manusia, tapi solusinya ada. Di ayat 45 tadi Ustaz Andika baca, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hai hamba, kamu itu punya masalah, maka minta tolonglah kepadaku dengan 2 cara. 1, sabar. 2, sholat. Contoh, puasa diuji kesabaran enggak Pak? Bu, di rumah ada kulkas, dibuka ada apel, ada anggur, ada buah pir. Punya siapa? Punya bapak, punya ibu. Boleh gak dimakan? Boleh, halal. Di rumah kita yang beli pakai rezeki kita, di kulkas kita buka, kulkasnya kita yang beli, itu boleh dimakan karena rezeki yang halal. Tapi karena kondisi puasa, Allah melihat kita belum waktunya, maka puasa itu diajarkan kesabaran buat kita. Karena itu hidup ini penuh masalah. Maka kata Allah, kalau Anda banyak masalah, sabar, wassalah, sholat. Maka tidak semua orang yang saat ini terawih kaki langkahnya diberikan hidayah oleh Allah. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik sehingga melangkah kakinya untuk menuju masjid-masjid, baik yang jauh maupun yang dekat. Ini karena hidayah ya Allah. Kita, saya, bapak, ibu semua yang melangkah kakinya saat ini ada di masjid karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya masalah sudah dihadapkan dengan sabar dan sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tidak ada orang yang punya sifat 2 ini kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Ya Allah, siapa yang khusyuk? Dijawab di ayat 46. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin besok ketemu Allah, besok melihat Allah, besok hadap Allah. Maka orang yang saat ini lagi puasa adalah orang yang yakin besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata begini, kita saat ini sudah dewasa, besar, bahkan diberikan karunia anak. Apakah kita pernah bertanya, ya Allah, kenapa sih Engkau begitu masih banyaknya kepada saya? Bahkan rumahnya bagus, punya kendaraan, anak-anaknya soleh dan soleha. Pernahkah berpikir dari hasil mana kita dapat? Jawabannya bukan karena kecerdasan kita Pak, bukan karena kita S1, bukan kita karena S2. Jawabannya adalah disebabkan karena ada campur tangan doa orang-orang yang diantaranya yang menyayangi kita. Yang paling tepat adalah ibu bapak kita. Kita bisa sholat, ibu kita udah gak ada Pak, ibu kita udah meninggal, orang tua kita udah meninggal, tapi istiqomah dari ajaran ibu dan bapak sampai saat ini. Ya Allah, saya malu kalau saya tinggalin sholat. Dan siapa pengetahuannya? Ibu bapak kita. Ya Allah, saya diberikan rezeki begitu banyaknya. Jangan salah, bukan karena hasil kerja kita Pak. Ibu kita yang berdoa malam-malam. Kita lagi tidur, kita lagi pulas-pulasnya, orang tua kita salat tahajud, mengangkat tangan, ya Allah, biarkan saya miskin, biarkan rumah saya kurang bagus, tapi nanti anak saya punya kerjaan yang bagus, yang baik, yang rezeki halal, semuanya dibangun dengan rumah-rumah yang bagus. Maka kesuksesan Nabi Allah Adam alaihissalam dihormati oleh malaikat Jibril disebabkan karena ilmu yang diberikan oleh Allah. Begitupun pula kita diberikan kesuksesan oleh Allah dalam rezeki, dalam harta, dalam kecerdasan, dalam hafalan. Itu bukan karena kita Pak. Anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Hai hambaku, bersyukurlah engkau kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Maka pesan pada kultum saat ini, ada 3 amalan yang sering dilupakan oleh anak-anak di zaman sekarang.
yang dulu menjadi tuntunan dan tontonan daripada orang-orang yang dahulu dan sekarang kita tinggalkan. Apa di antaranya? Yaitu setiap malam Jumat jarang sekali karena sibuknya kita mendoakan orang-orang tua kita. Bukankah di Ramadan kemarin kita ada acara rohan? Rohan Pak, dari kata arruh, rohun arwah, membacakan ruh yang sudah meninggal. Maaf, orang tua kita rezekinya pas-pasan, tapi bela-belain buat ngadain tahlilan. Kita yang rezekinya banyak, orang tua kita di kampung meninggal, kagak ditengok-tengok dia. Masa 1 bulan dalam 1 tahun ini tidak mengadakan pembacaan Fatihah, pembacaan Yasin? Maka di antaranya adalah ketika malam Jumat, jarang sekali di zaman sekarang kita berkumpul membacakan suratul Fatihah, bahkan membacakan surah Yasin kepada almarhum dan almarhumah kita. Kata Nabi, selama anak masih mendoakan orang tua dengan ampunannya, Allah tidak akan tutup pintu rezeki. Kita bisa seperti ini, sekali lagi bukan kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi ada doa-doa yang tanpa kita ketahui yang masuk pada jiwa kita, yaitu diantaranya doa kedua orang tua. Maka siapapun diantara kita yang berkumpul di sini, yang orang tuanya masih Allah hidupkan saat ini, jangan sampai membuat kita lengah untuk berbakti kepadanya. Dan maaf, kalau memang diantara kita yang berkumpul di sini yang orang tuanya sudah tidak ada, jangan pernah lepas setidaknya baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak kita pengen soleh, ajarkan Fatihah. Kalau anak kita pengen menjadi soleha, ajarkan Quran. Bahkan Quran yang sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 77.439 kalimat, 321.180 huruf, 7.777 tanda baca. Itu harus kita pahami dan pelajari sebagai umat Islam. Hafal Pak? Cuma lagi Pak? Bisa ya? Benar gitu ya? Mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini bagi saya khususnya, karena memang kadang-kadang kita merasa dengan kebanggaan kecerdasan kita, dengan kehebatan kita bekerja dengan jabatan, itu ada nilainya Pak. Yang anak yang terhebat adalah anak yang ketika orang tuanya jauh, yang orang tuanya sudah tidak ada, tapi dia tidak lepas dengan kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi Adam hebat karena Allah berikan ini. Kita bisa hebat karena doa seorang ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.